Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat kah? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan agar kita bisa tetap belajar, bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesehatan itu sangat penting dan yang paling utama. Oke, materi kita hari ini yang akan kita bahas itu tentang apa itu psikologi perkembangan. Kalau yang minggu lalu kita membahas kontrak kuliah, maka pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya psikologi perkembangan. Khususnya apa itu perkembangan manusia. Jadi supaya kita ini tahu, paham betul tujuan kita mempelajari mata kuliah psikologi perkembangan. Oke, kita bahas sedikit tentang apa itu perkembangan. Nah, perkembangan itu sebagai long-term change in a person's growth, feelings, patterns of thinking, social relationship, and motor skill. Jadi perkembangan itu adalah proses perubahan yang panjang dari pertumbuhan seseorang, baik itu pertumbuhannya, perasaannya, maupun pola pikirnya, hubungan sosialnya, dan kemampuan motornya. Jadi kemampuan motor ini ada dua ya, kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. Nah, apa itu motorik kasar? Misalnya kemampuan seseorang dalam menggunakan otot-otot besarnya seperti berlari, berjalan, atau lompat-lompat dan lain sebagainya menggunakan motorik kasarnya, otot-otot besar. Nah, kalau kemampuan motorik halusnya itu kemampuan dalam menggunakan otot-otot kecil seperti menggambar, menulis, menjahit, mewarnai untuk anak-anak dan lain sebagainya menggunakan otot-otot kecil. Lalu dalam perkembangan itu selain ada perkembangan juga ada pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Jadi kita selain berkembang, manusia itu selain berkembang, seorang anak itu selain berkembang juga mengalami pertumbuhan. Yang tadinya mungkin lahir berat badan itu hanya 2,8 kilo. Nah, lambat laun anak akan semakin tumbuh, bertambah berat badannya, bertambah tinggi. Nah, itu yang dikatakan pertumbuhan. Lalu dalam perkembangan itu kita akan membahas tentang kematangan. Apa itu matang? Matang itu berarti sesuatu yang sudah sesuai nih dengan kemampuan dia itu sudah sesuai dengan usianya. Nah, jadi kalau misalnya seorang bayi ketika dia sudah matang, otot-ototnya itu sudah kuat, maka dengan sendirinya tanpa diajarkan, tanpa diajarin juga bisa berjalan. Kalau tanda kutip ya, kalau tidak ada permasalahan pada fisik seorang bayi tadi. Jadi dengan sendirinya dia sudah mampu berjalan dan dengan sendirinya dia juga sudah mampu berlari. Nah, dengan sendirinya seorang remaja perempuan itu akan mengalami pubertas, menstruasi, apakah di usia 9 tahun atau di usia remajanya atau di usia belasan atau mungkin ada yang di usia 20, mungkin ada 1-2 orang. Nah, itu dikatakan kematangan. Jadi dengan sendirinya itu akan mengalami perubahan sesuai dengan tahapan usianya. Jadi apa itu perkembangan? Nah, kalau menurut si Santrok, perkembangan itu adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan. Jadi sejak bertemunya sel telur dengan sperma ketika mengadakan pembuahan dan terus berlangsung nih selama masa hidup manusia. Jadi sebagian besar ini perkembangan itu mencakup pertumbuhan meskipun juga mencakup kemunduran. Jadi ada pertumbuhan, ada kemunduran. Pertumbuhan itu dimulai dari masa bayi ketika lahir lalu sampai dengan usia dewasa. Jadi kayak kurva normal, kayak gunung dia seperti ini.
Nah, mulai dari nol kayak Pertamina, mulai dari nol lalu akan naik, lalu akan turun. Nah, naiknya itu di usia puncak, puncaknya itu di usia dewasa. Biasanya ini akan terjadi di usia 20-an, 25. Nah, lewat dari usia itu maka akan mengalami penurunan. Nah, penurunan apa yang terjadi? Biasanya akan terjadi itu adalah penurunan secara fisik, kesehatan, lalu penurunan secara kognitif, misalnya sudah mulai lupa, banyak pikun di usia lansia. Nah, itu yang mengalami penurunan. Itu yang dikatakan perkembangan. Jadi berlangsung seumur hidup, mulai dari masa pembuahan sampai menuju kematian atau sampai penuaan. Itu akan terjadi terus perkembangan. Oke, apa yang mempengaruhi perkembangan manusia? Jadi yang mempengaruhi perkembangan manusia itu ada yang namanya hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas itu adalah faktor bawaan. Jadi kita ini manusia itu dilahirkan, diciptakan Tuhan itu, diciptakan Allah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini sidik jari manusia ini kan gak ada yang sama di seluruh dunia. Bayangkan ada berapa ribu, bukan ribu lagi, berapa ratus juta, berapa miliar manusia di dunia ini, tidak ada satu sidik jari pun yang sama. Ini menandakan bahwasanya setiap manusia dilahirkan itu punya bawaannya masing-masing. Bahkan anak kembar identik sekalipun itu ada perbedaannya. Lalu faktor yang kedua, genetik. Apa itu genetik? Keturunan. Nah, keturunan ini juga punya peranan yang penting nih terhadap perkembangan. Makanya misalnya kok rambut saya keriting ya, atau kok kulit saya hitam ya. Ya, ibu ayah saya kulitnya putih. Coba lihat keturunan-keturunan sebelumnya, apakah dari pihak ibu atau pihak ayah. Itu pasti ada keturunannya. Jadi nggak harus dari ayah kita atau dari ibu kita, tapi dari keduanya, kedua belah pihak kita bisa eh, bisa menurunkan kepada kita, pada seorang anak. Lalu yang ketiga itu adalah intelijensi. Intelijensi ini apa? Intelijensi ini adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan seorang anak itu bisa kita lihat dari hasil IQ, tes IQ-nya. Intelligence question. Nah, apakah anak ini dikategorikan anak yang punya kecerdasan biasa saja, normal, atau di atas rata-rata, atau anak yang berbakat, atau anak yang cerdas, anak yang jenius. Nah, ini akan mempengaruhi perkembangan. Semakin tinggi intelijensi seorang anak, maka kemampuan dia dalam mengelola informasinya juga akan semakin baik. Dia akan semakin mudah memahami suatu instruksi, suatu informasi. Jadi dia juga sudah lebih mudah menguasai suatu hal daripada anak yang mungkin intelijensinya itu di bawah rata-rata atau biasa saja. Memang sumbangsi intelijensi itu dalam keberhasilan seseorang itu hanya 20%. Tapi ketika seorang anak itu bisa dimaksimalkan intelijensinya sesuai dengan kemampuannya, maka ini akan menjadi sesuatu yang optimal, sesuatu yang bisa dia buktikan bahwasannya dia itu bisa menjadi seorang yang berhasil. Lalu yang keempat adalah bakat. Nah, di sini bakat, kita punya bakat nih masing-masing ya. Hanya saja ada yang nggak tahu nih bakatnya itu apa aja. Bakatnya di mana? Nah, mungkin, Bu, bakat saya masak. Masak apa? Kamu bisanya masak apa? Masak air, Bu. Nah, itu bukan bakat. Jadi dikatakan bakat ketika kemampuan yang dia tunjukkan itu melebihi dari yang biasanya. Misalnya nih, seorang anak ini punya bakat menggambar atau mewarnai. Ketika kemampuan menggambar dia itu dan mewarnai dia itu melebihi dari anak seusia dia. Mungkin dia lebih jago daripada gurunya. Dan bakat-bakat lainnya, misalnya bakat di bidang olahraga dan lain sebagainya. Lalu faktor yang kelima itu adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, teman sebaya. Nah, lingkungan